Shalom, puji syukur terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita telah dianugerahkan napas kehidupan dalam istirahat kita semalam, dan pagi hari ini kita dibangunkan untuk kembali beraktivitas. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kita hari ini dan selanjutnya. Mari kita siapkan diri kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau telah menyertai kami, menjaga kami dalam istirahat semalam. Hingga pagi hari ini kami telah bangun dengan tubuh yang sehat. Kami tahu Tuhan, itu semua adalah penyertaan-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami akan mulai beraktivitas, namun sebelumnya kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, agar semua itu menjadi bekal dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbinglah hamba-Mu ya Tuhan, urapi agar kami dapat mengerti arti dari kebenaran firman-Mu itu. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa kami, baik buat sengaja maupun tidak. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Kita akan membaca dari Esra 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Untuk itu kita siapkan Alkitab kita. Esra 3 ayat 1 sampai 6. Pembangunan Mezbah. Ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesus bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun, sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran dari hari demi hari, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru, dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ke-7, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagi kita yang mendengar dan membaca serta merenungkannya, selalu diberkati oleh Tuhan. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 32 ayat 8. Aku
hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini menerangkan kita bahwa kita membangun mezbah untuk diri kita sendiri. Mezbah bagi orang Israel, orang Yahudi yang dibangun untuk kedua kalinya. Yang pertama dibangun oleh Nabi Samuel dan dihancurkan, dan orang Yahudi, orang Israel dibuang ke Babel. Kita tahu bintang utara adalah satu bintang yang banyak dikenal orang. Bintang ini tidak banyak bergerak, terletak di kutub utara. Sinarnya yang paling terang di antara bintang-bintang di sekitarnya. Sehingga para pelaut sering bergantung kepada bintang itu untuk menentukan arah tujuan mereka. Ketika bangsa Israel baru kembali dari pembuangan Babel, mereka ingin membangun kembali mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan kurban di atasnya. Pertama, mezbah mengacu sebagai tempat untuk memuliakan Tuhan. Kedua, mezbah mengacu bagi mereka yang rindu berkumpul bersama-sama setelah dalam pembuangan untuk pengucapan syukur bahwa mereka telah dibebaskan dari pembuangan. Lebih hebat lagi, mereka dapat membangun sekalipun mereka tetap dalam ketakutan. Meskipun menghadapi perlawanan, pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan pembangunan kembali rumah Allah. Allah dan firman-Nya seharusnya menjadi penunjuk arah bagi kita saat kita berada dalam persimpangan jalan dan tidak tahu apa yang harus dituju. Contohnya dalam kehidupan kita saat ini, penyakit COVID yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun kita berada. Jadi, semuanya itu kita harus berseru dan meminta tolong hanya kepada Tuhan Allah. Kita menjalin hubungan pribadi dengan Dia dengan membaca firman-Nya dan memohon hikmat darinya. Hanya Allah yang tahu persis hidup kita, bahkan lebih baik dari kita sendiri. Ketika kita menyerahkan hidup kita dan mendekatkan diri kepadanya, Dia akan memberikan tuntunan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau telah membimbing hamba-Mu dalam memberitakan firman kebenaran Tuhan. Bapa, kami berdoa akan kepengurusan Paimpulan Etonsea, bagi ketua umum, bagi kami semua pengurus, agar dapat menjalankan kepengurusan ini dan dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua itu
boleh jadi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami, baik dibuat sengaja maupun tidak. Dalam nama anakmu, Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Shalom, selamat pagi.